Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, sukacita, sehat selalu, damai sejahtera dari Tuhan memenuhi kita semua. Pagi ini sebelum kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan yang bagus sekali firman ini dan berpengaruh besar di dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, judulnya adalah siap menjadi berkat. Ya, ini bersiap menjadi berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini ayatnya 4 ayat yang pagi ini cukup panjang, tetapi inilah sebenarnya gaya hidup yang Tuhan inginkan dari sejak awal. Tuhan melakukan penyelamatan. Bapak Ibu Saudara, Bilangan 11 ayat 5 sampai 6, kemudian dilanjut ayat 11 dan 12. Saya baca untuk kita semua. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perjalanan bangsa Israel, ya Bapak Ibu Saudara, dan dia melewati lini waktu, dia melewati wilayah demi wilayah, dan tentu perubahan demi perubahan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara ya, nah mereka semua bersungut-sungut ketika dalam perjalanan itu. Kenapa adanya perubahan demi perubahan? Adanya situasi demi situasi yang dihadapi tidak sesuai dengan masa lalunya, tidak sesuai dengan masa zaman dulunya. Ya, zaman dulu lebih enak. Dia ingat bahwa daging gratis, kemudian segala sesuatu enak. Betul-betul di Mesir mungkin mereka merasakan madu dan susu dan juga masakan semua murah, semua enak, gitu. Semua tidak perlu kerja keras. Nah, ini yang dialami oleh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara ya. Ini yang dialami oleh mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situasi sekarang juga sama. Perjalanan hidup kita ini melalui masa waktu, saudara-saudara ya, yang mungkin gitu tidak lebih enak dari masa lalu. Tetapi masa lalu tidak bisa kembali ke masa depan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu betul, memahami bahwa masa lalu itu tidak bisa kembali ke masa depan. Ada lebih baik kita berdoa, nyatakan sekali lagi kedahsyatan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, perbuatan Tuhan yang ajaib itu bisa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Mesir, teman-teman, saudara-saudara kita yang bangsa Israel yang diceritakan di sini, dia justru mengingat mungkin tahun 70-an, tahun 80-an, yang mungkin beras masih harga Rp200, ya pisang gratis. Memang betul situasi waktu itu ya saudara-saudara, tetapi perjalanan kita, saudaraku, kita akan selesaikan ke depan, bukan ke belakang. Ya, perlu kita tanamkan bahwa perjalanan itu kita selesaikan ke depan, bukan ke belakang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa situasi dan masyarakat yang mengalami hal ini, gitu ya. Enak zamanku toh, atau lebih baik kita ini seperti dulu, gitu ya. Sistem masa lalu, gitu. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, mereka tidak bisa bergerak dari situasi bayang-bayang masa lalunya. Ya, saudara-saudaraku, bahwa keenakan daging, ya, keenaan hidup itu, saudara-saudaraku, tidak bisa kita pakai untuk masa ke depan, gitu ya. Tidak bisa kita pakai masa ke depan. Ya, saya ingat betul saya kelilingan menjadi sales itu tahun
90-an itu solar masih harga 2.000. Saudara-saudara ya, murah sekali. Malah waktu itu saudara-saudara sangat murah menurut saya. Makan juga murah sekali, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita tidak bisa pakai itu, gitu ya. Kemudian kehidupan masa lalu kita, saudara-saudara, tidak bisa kita pakai. Ya, tidak bisa kita ngomong, wah enak zaman dhisik, wah dulu bebas. Dulu makan nyabut bawang tinggal makan nyambut, tidak bisa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus berpikir masanya berbeda, zamannya berbeda, pemerintahannya juga berbeda, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, hal ini semua bisa membuat orang itu memiliki bayangan masa lalu dan tidak bisa bergerak. Padahal masa yang baru sudah datang. Ya, saudara-saudaraku, kita tidak tahu, kadang banyak orang juga jadi tidak tahu arahnya kemana. Siapa ini yang mau memimpin bangsa kita? Siapa ini yang mau menolong nanti membuat kebijakan-kebijakan? Dan itu bisa membuat orang pesimis, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya pesimis, kalau mereka hopeless, saudara-saudaraku, ya menjadi orang-orang yang mengumpat, gitu ya. Wah, zaman dhisik enak begini, saiki itu apa? Pemerintah jadi umpatan-umpatan. Dan padahal berkat itu keluar dari kita. Ya, saudara-saudara, berkat itu keluar dari. Kemudian bukan hanya itu, mereka, bangsa ini, saudaraku, pedih hati, mereka nangis di depan kemah mereka, ya, merasa ditipu oleh Musa, saudara-saudara, dan lain-lain. Banyak sekali merasa ditipu, dia tidak bisa bergerak, gitu. Bangsa ini merana, gitu ya, merana, ya. Lalu mereka mengatakan seperti yang tadi di atas tadi, saudara-saudaraku, mereka mengingat masa lalu mereka, mereka bermemori, mereka ini, bahkan saudaraku ada quote yang mengatakan orang yang selalu melihat masa lalu, orang yang tidak maju, katanya. Quote itu saya baca di kaos-kaos, saudaraku ya, kaos-kaos yang dipakai oleh orang-orang muda, ya saudara-saudara ya. Nah, saudaraku, kita mesti ketemu dengan orang-orang seperti ini. Di dunia banyak, ya, saudara, di dunia kita, di sekitar kita, di sekeliling kita banyak sekali. Ada mereka yang punya mekanisme pelarian, kehidupan malam, saudaraku, ada mereka yang cuek, saudaraku, ada mereka punya mekanisme, saudaraku, olahraga terus, ya, karena tidak mau mikir yang seperti itu, saudara-saudara. Jadi mereka banyak sekali di sekitar kita, di sekeliling kita, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mesti menemuinya, saudara-saudara. Kemudian ini yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 11 dan 12 ini, Bapak Ibu Saudara ya, demikian firman Tuhan. Ini Musa yang ngomong. Kita teringat kepada ikan yang kita makan. Saudara, dia katakan demikian, saudaraku. Ya. Sorry, saya salah mencatat. Ya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, katanya. Ya. Mengapakah kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapakah aku tidak mendapatkan kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Bapak Ibu Saudara, Musa melihat itu semua, ya Bapak Ibu Saudara, dia pedih hati. Ini yang harus menjadi dalam hidup kita. Jadi dia langsung menjadi perantara antara Tuhan dan bangsanya, gitu. Kemudian yang kedua, keadaan yang terjadi di sekitar seperti menimpa dirinya Musa. Jadi Musa ini mengalami, bangsaku kok kayak gini. Dia pedih hati, dia menangis. Saudara-saudara, dia melihat situasi itu, dia tidak syukur-syukur gitu. Tetapi dia seperti itu menimpa dirinya, gitu ya.
Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, dia merasa bertanggung jawab, oleh karena itu dia datang kepada Tuhan. Ya, yang ketiga, dia harus menopang. Saudara-saudara, situasi dia mengatakan bahwa akukah yang melahirkan mereka? Dia tanya kepada Tuhan, saudara-saudaraku, akukah yang harus menanggung ini semua, saudara-saudaraku? Itu semua menimpa hatinya Musa, pikirannya Musa. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita memiliki hal yang sama seperti Musa? Kita berdoa pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, adakah kita, saudara-saudaraku, melihat mau, ya Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan keluh mereka, kita memberikan sedikit kekuatan hati mereka, sebab kitalah yang punya hati lidah seorang murid yang dengan perkataan kita bisa menguatkan mereka. Adakah kita datang kepada Tuhan pagi hari ini mewakili hal-hal yang ke depan mereka putus asa? Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ajak Anda seperti Musa, saya ajak kita semua datang kepada Tuhan, ya, merasa seperti seorang bapak yang harus memangku dan menyusui anak-anaknya. Mari kita datang kepada Tuhan.